Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, pada video kali ini, teman-teman, ini video eksklusif sebenarnya ya, yaitu menjawab seputar pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Memang saya spesial khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di komentar ya, yang sebisa mungkin saya menjawabnya ya. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, jawaban ini nantinya itu sekedar saya merujuk pada Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 sesuai dengan perspektif saya ya teman-teman. Jadi kalau nantinya jawaban saya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman, mohon maaf dengan segala hormat. Baik, ini saya kumpulkan ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan pertama yuk kita bahas ya. Pertanyaan pertama datang dari Fauzan Oke 3241. Halo Bang Fauzan Oke 3241. Ya, kabarnya gimana? Semoga baik-baik saja ya. Ini berkomentar rangkumannya untuk menjadi pendamping. 1. Tidak bisa daftar. 2. Ditunjuk oleh PPK. 3. Syarat terpilih guru berserdik. Oke ya teman-teman. Baik, untuk Bang Fauzan ya, untuk pertanyaan ini memiliki poin yang memang cukup relevan meskipun perlu penyesuaian ya. Yang pertama, nggak bisa daftar. Memang benar ya teman-teman ya, Bang Fauzan oke ya, memang benar ya. Memang jabatan pendamping satuan pendidikan ini bukanlah posisi yang bisa didaftarkan seperti lowongan pekerjaan. Ini bukan lowongan pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi peran ini diberikan kepada guru melalui proses penyesuaian jabatan dari pengawas sekolah, penilai, atau pamong belajar sebagaimana diatur dalam pasal 23. Jadi ini bukan posisi lowongan pekerjaan ya teman-teman. Baik, yang kedua ditunjuk oleh PPK, betul sekali ya, betul sekali ya. Jadi memang betul penunjuk sebagai pendamping satuan pendidikan itu dilakukan oleh penjabat pembina kepegawaian atau PPK ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2. Kemudian syarat terpilih guru berserdik, ya benar ya. Ini sebenarnya Fauzan oke, ini sudah memahami isi dari Permen Pan RB ya. Benar, benar juga ya Bang Fauzan ya. Salah satu syarat utama adalah memiliki sertifikat pendidik untuk guru. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 3-nya yang memberikan waktu maksimal 2 tahun untuk memenuhi persyaratan ini bagi guru yang belum bersertifikasi, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Dari Bang MG Firdaus, Bang Firdaus, gimana kabarnya? Baik, di sini Bang Firdaus komen ya, sertifikat pendidik untuk guru itu maksudnya apa? Apa sama dengan sertifikat pendidik yang dari PPG? Ya, baik ya, Bang Firdaus, sertifikat pendidik itu ya untuk guru adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi syarat sebagai pendidik profesional sesuai dengan standar kompetensi yang diterapkan oleh pemerintah ya. Jadi sertifikat ini menjadi syarat utama untuk menjalankan tugas dalam jabatan fungsional guru termasuk peran seperti pendamping satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah sama dengan sertifikat pendidik dari PPG? Tentunya iya, teman-teman. Jadi sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program pendidikan profesi guru PPG adalah salah satu bentuk sertifikat pendidik untuk guru. Sebenarnya sama kalau misalnya sudah sertifikat pendidik itu sebenarnya sama, baik itu dari PLPG yang dulunya itu portofolio, malahan itu sebenarnya sama. Bahkan saya itu lulusan bukan lulusan PPG ya teman-teman, lulusan PLPG ya. Kemudian sertifikat ini diberikan setelah guru menyelesaikan PPG baik dalam jabatan bagi guru yang sudah mengajar maupun prajabatan bagi calon guru ya. Dasar aturannya di sini Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 di pasal 23 ayat 3 menyebutkan bahwa guru ingin mendapatkan tugas sebagai pendamping satuan pendidikan wajib memiliki sertifikat pendidik, sudah titik. Artinya tidak ada sertifikat pendidik dari lulusan PPG, PLPG, tidak ada Bang Firdaus ya. Baik, seperti itu ya Bang Firdaus, semoga bisa tercerahkan. Kalau misalnya belum, ya mohon maaf ya Bang Firdaus ya.
Selanjutnya dari Muhammad Farid ya, Muhammad Farid. Halo Bang Farid. Ya. Bagaimana kabarnya ya. Jadi ini Bang Farid berkomentar ya, tidakkah sebagai pendamping satuan pendidikan harusnya pernah menjadi kepala satuan pendidikan dulu? Karena pendamping satuan pendidikan harus mampu memberi solusi alternatif untuk permasalahan yang terjadi pada satuan pendidikan yang didampingnya. Wih, keren sekali ini komentarnya ya teman-teman. Sesuai dengan Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024 itu sebenarnya tidak ada persyaratan ya. Tidak ada persyaratan bahwa pendamping satuan pendidikan itu harus pernah menjadi kepala satuan pendidikan. Peran pendamping satuan pendidikan itu diberikan kepada guru yang sebelumnya menduduki jabatan pengawas sekolah, penilai atau pamong belajar melalui proses penyesuaian jabatan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dasar aturannya pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 2 ya. Nah, mengapa kepala satuan pendidikan tidak dijadikan syarat? Pengalaman sebagai pengawas sekolah ya, pengawas sekolah, penilai atau pamong belajar itu dinilai sudah mencakup kemampuan supervisi, evaluasi dan pemberian solusi untuk satuan pendidikan. Kemudian pendamping satuan pendidikan memiliki tugas mendukung penguatan mutu pendidikan melalui pendekatan kolaboratif yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman sebagai kepala sekolah. Jadi seperti itu ya. Kesimpulannya, meskipun pernah menjadi kepala satuan pendidikan dapat memberikan nilai tambah. Hal ini bukan syarat mutlak dalam peraturan. Jadi peraturannya itu tidak menjadi syarat mutlak, walaupun nantinya kalau misalnya menjadi kepala satuan pendidikan ya, pernah menjadi kepala satuan pendidikan itu merupakan hal apa ya, memberikan nilai tambah ya. Yang terpenting adalah kemampuan untuk mendampingi, memberi solusi dan meningkatkan kualitas satuan pendidikan sesuai tugas dan fungsi pendamping satuan pendidikan. Seperti itu ya Abang Muhammad Farid ya. Mohon maaf jika misalnya jawabannya kurang berkenan ya. Kemudian ada lagi di sini dari Bang Andi M2562 ya. Bagaimana Bang Andi ya? Di sini berkomentar yaitu guru penggerak tidak lagi menjadi persyaratan kan Pak. Baik, guru penggerak ya. Betul ya teman-teman, berdasarkan Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024, guru penggerak itu tidak disebutkan sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan atau peran pendamping satuan pendidikan, tidak ada. Karena dasar aturannya di dalam pasal 23, persyaratan utama untuk menjadi pendamping satuan pendidikan adalah jabatan sebelumnya sebagai pengawas sekolah, penilai atau pamong belajar yang sudah diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru, tentunya punya SK Jakfung guru, seperti itu. Kemudian memiliki sertifikat pendidik untuk guru. Jadi punya jabatan fungsional guru dan punya sertifikat pendidik untuk guru. Guru penggerak tidak ada persyaratan. Walaupun kalau misalnya teman-teman punya sertifikat guru penggerak itu kan mempermudah nantinya dalam ikut PPG. Kalau nggak salah, kalau sudah punya sertifikat guru penggerak, kalau untuk ikut PPG itu kan hanya tes akhirnya saja ya. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa status sebagai guru penggerak itu diperlukan untuk peran ini ya. Mengapa guru penggerak tidak menjadi syarat? Jadi memang teman-teman, peraturan ini berfokus pada penyesuaian jabatan yang sudah ada ya ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi peran guru penggerak lebih relevan untuk pembinaan dan kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan ya teman-teman. Tetapi tidak dijadikan syarat khusus untuk peran sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sertifikasi pendidik, punya guru penggerak ya itu merupakan nilai tambah yang sangat bermanfaat nantinya ya teman-teman. Namun tidak diwajibkan untuk memenuhi kriteria sebagai pendamping satuan pendidikan dalam aturan yang berlaku. Jadi seperti itu ya Bang Andi M. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya kurang memuaskan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di sini ada batasan umur ya. Dari Bang Mujiono MPD. Keren Bang Mujiono MPD ya. Gimana kabarnya Bang? Nah, di sini ada batasan umur ya, berkomentar batasan umur untuk menjadi pendamping satuan pendidikan apakah dibatasi Pak ya? Baik, saya jawab ya teman-teman. Bang Mujiono ya.
Jadi berdasarkan Permen Pan RB itu nomor 21 tahun 2024 tidak disebutkan secara spesifik adanya batasan umur untuk menjadi pendamping satuan pendidikan. Namun ada beberapa poin berikut yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama integrasi jabatan. Jadi pengawas sekolah, penilai atau pamong belajar itu sudah diintegrasikan pada jabatan yaitu jabatan fungsional guru ya. Kemudian umur pensiun PNS, jabatan fungsional guru ya itu memiliki batas usia pensiun yang berbeda tergantung pada jenjangnya. Untuk guru ahli pertama, muda dan itu usia pensiunnya itu 60 tahun. Untuk guru ahli utama, ini ya teman-teman, itu usia pensiunnya itu 65 tahun. Jadi karena pendamping satuan pendidikan berada dalam jabatan fungsional guru, maka batas usia pensiun ini juga berlaku. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, tidak ada batasan umur khusus untuk menjadi pendamping satuan pendidikan, namun usia pensiun PNS secara otomatis menjadi acuan terutama bagi guru yang sudah mendekati usia tersebut. Jika Anda masih memenuhi persyaratan dan berada di bawah batas usia pensiun, maka Anda itu tetap bisa ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman guru ahli utama masih umur 62 ya berarti masih di bawah 65 ya tetap menjadi batasnya. Artinya batasannya itu pensiun, Pak. Seperti itu Bang Bujiono MPD. Terima kasih sudah mampir, Pak. Salam kenal ya. Lanjut ya, teman-teman. Ini dari Bang Katiman I7E. Wah, ganti nama saja, pengawas penilai. Keren ya. Salam kenal Bang dari saya ya, dari Bang Katiman. Ganti nama sebenarnya ini bukan sekedar ganti nama ya, sudah saya tulis di sini, tetapi perubahan mendasar dalam struktur dan peran berdasarkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024, jabatan pengawas sekolah, penilai dan pamong belajar itu tidak hanya diubah namanya tetapi diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru dengan penugasan khusus sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi ini bukan sekedar nama ya, ini adalah transformasi jabatan melibatkan perubahan tugas nantinya, tanggung jawab dan fokus perannya. Pendampingan satuan pendidikan lebih fokusnya pada pembinaan, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan dibandingkan pengawasan administratif. Artinya nanti pendamping satuan pendidikan itu lebih intens lah ya untuk mendampingi sekolah mulai dari perencanaan, prosesnya, evaluasinya seperti itu. Terus seperti itu ya teman-teman, memfasilitasi, mengcoaching nantinya ya. Jadi alasan perubahannya itu untuk menciptakan efisiensi dan integrasi dalam pengelolaan tenaga kependidikan, mengurangi birokrasi sehingga fokusnya adalah pembinaan langsung pada satuan pendidikan ya teman-teman. Di sini dasar aturannya juga pada pasal 23 Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 menyebutkan bahwa ya jabatan pengawas sekolah, pendidik dan pamong belajar itu dihapus dan diganti dengan peran baru dalam jabatan fungsional guru ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini bukan sekedar penggantian nama tetapi transformasi struktural untuk memperkuat peran pembinaan pendidikan melalui integrasi tugas dalam jabatan fungsional guru. Jadi semoga penjelasan ini membantu memberikan perspektif yang lebih jelas ya Bang Katiman. Ya, salam kenal dari saya. Mohon maaf jika pertanyaan saya kurang memuaskan. Baik, seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang tentang Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024, nanti bisa saya rangkum dan bisa saya jadikan dalam satu video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.